Berikut ini adalah tutorial untuk mengerjakan rapot proyek. Yang pertama kita lihat petunjuk, di sini bisa dibaca petunjuk pengisiannya. Kemudian deskripsi elemennya. Deskripsi elemen ini bisa disesuaikan dengan fase. Tiap fasenya mungkin nanti bisa disesuaikan, bisa diedit di bagian yang kuning ini. Kemudian identitas. Kemudian kita mengisi identitas sekolah, identitas kelas. Misalkan ini kita memilih kelas 4B, berarti sini tulis 4B. Kemudian proyeknya bisa dipilih, dalam satu semester ini ada berapa proyek, misalnya 2 proyek. Kemudian kalau datanya sudah sesuai semuanya, diklik simpan, maka akan muncul kita ulangi kembali. Untuk mengisi kelas 4, ini rombelnya diisi A, B atau C, diisi manual. Kemudian B ini fasenya. Setelah terisi kelasnya dan jumlah proyeknya sudah terisi, kita simpan file. Kemudian akan muncul file baru, yaitu project SD kelas 4 yang dipilih tadi. Saya memilih 4A, berarti kelas SD 4A berikut. Nah, kemudian yang kita kerjakan adalah file yang baru. Untuk mengerjakan rapor proyeknya, kita buka menu rapor proyek. Kita lihat proyek P4-nya. Kemudian kita klik. Sebelum kita klik elemen, kita pastikan dimensinya sudah dipilih. Berapa dimensi yang dipilih dalam satu proyek itu. Ini proyek pertama. Kemudian nanti kalau untuk proyek yang kedua, bisa kita lihat di bawahnya, ini ada proyek yang kedua. Kalau sudah dipilih dimensinya, kita klik pilih elemen. Nah, di dalam satu dimensi ini ada beberapa elemen yang bisa dipilih. Kita bisa checklist yang kita pilih, yang tidak dipilih berarti kita hilangkan checklistnya. Bisa dihilangkan checklistnya bagi elemen yang tidak dipilih. Ini untuk proyek 1. Nanti proyek 2 caranya juga sama. Untuk proyek 2, kita melihat elemennya di sini. Elemen nanti kita pilih di sini. Kemudian kita isi nilai proyek. Kita mulai dari proyek 1. Karena ini tadi kita memilih 2 elemen dalam satu dimensi, maka nilainya harusnya hanya 2. Ini bisa dihapus. Kemudian kita beralih ke dimensi yang lainnya. Nah, ini juga kalau misalkan dimensinya tidak dipilih bisa dihapus. Dan cara menilainya yaitu dilihat keterangan berikut ini. Warna hitam untuk belum berkembang, warna merah mulai berkembang, warna kuning berkembang sesuai harapan, dan warna hijau sangat berkembang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Cara mengisinya, diklik kolom yang ingin dinilai, kemudian dipilih angkanya. Nah, begitu seterusnya. Ini untuk nilai proyek 1. Untuk proyek 2 sama, cara mengisinya seperti itu tadi. Nah, kalau 2 proyek atau 3 proyek yang sudah diisi nilainya, kemudian kita lihat rapor. Nah, yang di print adalah rapor ini. Karena kita tadi menggunakan 2 proyek, maka yang keluar adalah 2 proyek. Yang di print nanti adalah rapor bentuk ini, rapornya. Nah, untuk merubah kelasnya, karena ini masih kelas 7, kita klik Ctrl Shift E.
Kemudian kita rubah kelasnya disesuaikan dengan kelas yang diampu. Ini di print. Kemudian rubriknya juga di print. Rubrik ini keluar centang atau checklistnya ini keluar sesuai dengan nilai yang Bapak Ibu masukkan di awal tadi. Di sini tadi akan keluar di sini. Ini untuk rubrik proyek yang kedua. Nah, ini juga bisa di print. Kemudian cara mengeprintnya tinggal di pencet tombol Ctrl V. Nah, ini bisa langsung di print atau kita save dulu, di save dalam bentuk PDF. Nah, diberi judul nama siswanya, misalnya siapa nama siswanya, diberi judul, kita save. Begitu juga dengan rubrik 1 dan rubrik 2 bisa dilakukan dengan hal yang sama cara mengeprintnya. Demikian Bapak Ibu tutorial untuk mengisi rapor project. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.